mengucapkan selamat malam buat Tante Nila, buat Pendeta Stefanus Yoslino dan Ibu Dian, juga rekan-rekan Shekinah yang hadir pada malam hari ini. Kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Saya percaya semua karena kemurahan dari Tuhan. Ya, tema malam ini duka cita yang diubahkan. Tapi saya yakin dan percaya setiap dari kita datang ke tempat ini bukan dengan duka cita, ada amin? Tapi dengan sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian, ku bersyukur Bapa. Biarlah waktu ini boleh kita jadikan momen untuk kita mensyukuri setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Khususnya sepanjang hari ini, Tuhan sudah pimpin kita, Tuhan sudah pelihara kita, Tuhan sudah ubahkan kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti, ya Bapa yang mengerti setiap keadaan kita. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku
setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku saya undang Tante Mila untuk maju ke depan berdoa buat Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami agungkan. Kami bersyukur kalau pada malam ini Tuhan, kami masih sehat, kami masih kuat, kami masih hidup. Kami mau memuliakan Tuhan karena masih ada kesempatan untuk kami memperbaiki diri kami. Masih ada kesempatan untuk kami lebih mendekatkan diri kami kepadamu. Kami bersyukur setiap hari Engkau jaga kami, Engkau pelihara kami. Bapa di surga, malam ini kami berkumpul bersama-sama, sehati, sepikir, sejiwa Tuhan. Kami ingin memuliakan Tuhan di dalam ibadah kami. Kami ingin merasakan suasana surga itu malam ini ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami bersehati di dalam satu roh, maka kuasa Allah ada di tengah-tengah kami. Roh Allah ada di tengah-tengah kami, menyentuh setiap hati kami. Sehingga ada gairah yang berkobar-kobar untuk kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan ada hati yang dingin pada malam ini. Biarlah Roh Kudus Engkau membakar semangat kami. Kami mau Tuhan urapan Allah terjadi malam ini di tengah-tengah kami. Baik melalui pujian, baik melalui firman Tuhan. Urapan Allah dicurahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Ibu Santi yang akan memimpin pujian, tim singers, pemusik, pengatur LCD, sound system, kolektan, penyambut tamu. Semua pendoa-pendoa yang mendukung ibadah pada malam ini Tuhan berkati. Hamba-Mu Bapak Pendeta Stefanus Lino dengan Ibu Dian yang sudah ada di tengah-tengah kami. Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan. Supaya apa yang disampaikan melalui firman-Mu, itulah pesan Allah untuk kami keluarga Sekinah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Biar kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga tidak ada celah buat iblis yang boleh membuat kami ngantuk, membuat kami menerawang pikiran kami. Tapi kami fokus dalam penyembahan kepadamu. Lindungi teman-teman kami yang masih dalam perjalanan sampai di tempat ini dengan selamat. Bersama-sama dengan kami merasakan, mengalami kuasa Tuhan dan suasana sorga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin.
Silakan duduk, selamat menikmati kuasa ibadah. Masih ada haleluya? Haleluya. Haleluya. Kita mau terus menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa hanya Engkau saja yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, Tuhan. Hanya Engkau saja tempat kami bersandar, tempat kami mencari penghiburan, tempat kami mencari jawaban untuk setiap permasalahan kami. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Kita ulangi dari awal, saya undang semuanya bangkit berdiri. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang medulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan
Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau selalu setia Tuhan. Walaupun kami kadang tidak setia, kami percaya Tuhan. Kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan selalu memeluk kami Tuhan. Dalam keadaan apapun terlebih Tuhan ketika kami sedang mengalami satu kedukaan Tuhan. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Ada di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Ada di antara kami yang memiliki keluarga yang mungkin sedang sakit kritis. Tapi kami percaya Tuhan, tangan Allah tidak pernah kurang panjang untuk menjangkau setiap anak-anak-Mu. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau memandang kepada Engkau saja Tuhan. Kami gak mau memandang pada manusia, tapi kami mau pandang kepada Engkau saja Tuhan. Kami mau memandang salib-Mu Tuhan. Haleluya. Salib yang sudah menebus setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Amin. Kita boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau sedikit menari buat Tuhan gitu ya. Kalau roh Tuhan ada di dalam setiap kita, saya yakin dan percaya pasti sukacita itu meluap-luap dalam kehidupan kita. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan
seperti dan menari. Mari yang pria angkat pujian ini. Ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Yang wanita jangan mau kalah. Ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Haleluya. Masih bangkit berdiri kan, nanti kita dengar firman Tuhan akan duduk lumayan lama ya. Kita masih angkat pujian Sungai Sukacitamu. Nah ini juga ada gerakannya nih, ntar bisa ikutin teman-teman yang ada di belakang ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat Sebab hanya sukacitamu penuh. Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Puji Tuhan, silakan duduk.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Kita boleh siapkan diri kita masing-masing. Nanti kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pimpinan Tuhan, buat kehadiran Tuhan malam ini. Kami percaya Allah ada di tengah-tengah kami malam ini, Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau, Tuhan. Biar itu boleh menyenangkan hati, Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang pertama. Kami percaya setiap berkat yang kami terima itu berasal daripada Engkau saja, Tuhan. Dan kami mau lakukan ini, Tuhan, untuk puji dan hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami lakukan persembahan kami pertama ini. Haleluya. Amin. Silakan yang bertugas. Ada persembahan pujian dari Singers. Judul lagunya Tak Selalu Tuhan Menjawab Doa. Biar ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang didoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya undang semuanya ikut menyanyikan pujian ini ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap persembahan yang teman-teman sudah berikan. Biar itu boleh berguna buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Kita mau sambut firman Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Firman Tuhan selalu beserta dengan kita. Dia menuntun kehidupan kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku berjalan.
terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Firman-Mu berkata Kau besertaku, mataku, roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya undang Bapak Jaka untuk maju ke depan berdoa untuk firman yang akan disampaikan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kami boleh ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami ucap syukur, kami boleh hingga saat ini Tuhan boleh pelihara kami selalu. Pertengahan ibadah ini Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kepada-Mu Tuhan. Jauh dari sempurna Bapa, tapi kami percaya kasih-Mu menyempurnakan. Terimalah puji-pujian kami Tuhan. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bicaralah kepada kami Bapa. Ajar kami, tegur kami Tuhan. Pimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami hanya bisa berserah kepada Engkau Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Engkau berkati Bapak Pendeta Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar itu boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya saudara. Haleluya. Katakan dulu kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Baik, puji Tuhan. Saya selalu perbiasakan hal ini di dalam jemaat ketika setiap minggu saya berjumpa dengan jemaat.
Karena saya percaya saudara bahwa dengan kebaikan Tuhan kita bisa dapat bertemu, kita bisa dapat beribadah. Amin saudara. Nah, ada banyak orang belum tentu dapat kesempatan yang indah seperti malam hari ini. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, saya tidak panjang lebar. Mungkin nama saya sudah terpajang di layar atau di TV. Ya, Tuhan tolong kami dapat kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Villa Tangerang Indah. Ya, jemaat yang kami layani. Saya kasih nama GPDI Exodus. Nah baik, puji Tuhan, terima kasih buat pimpinan Persekutuan Shekinah malam hari ini. Mungkin Ibu Nilawati, Bapak Samuel, dan juga semua pengurus Shekinah yang ada. Bisa memberikan kesempatan kepada kami suami istri dapat beribadah malam hari ini. Ya, ini satu kemurahan Tuhan bagi kami. Dan juga sampaikan salam kami kepada Bapak dan Ibu Gembala. Dapat kami sampaikan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita akan lihat firman Allah malam hari ini. Saya mau ajak kita lihat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 11 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Sekali lagi, dalam Injil Yohanes 11 ayat 19 sampai ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Allah. Di situ dikatakan bahwa di situ banyak orang Yahudi yang telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkan Yesus atau mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, kiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ayat 22, "Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah telah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Baik, sampai di situ saudara. Malam hari ini saya kasih tema firman Allah malam hari ini adalah duka cita diubah menjadi kebahagiaan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau lihat nama Shekinah ini saudara, ya, ini saya lihat bahwa ini adalah dari bahasa Ibrani dengan pengertian itu menetap, atau dikatakan bahwa tinggal atau menghuni atau berdiam. Apa sih yang tinggal, berdiam dan menghuni? Artinya saudara, hadirat Allah. Ya, saya percaya ketika buat persekutuan ini sudah lewat doa, pergumulan. Sehingga mengangkat nama ini bukan hanya satu kebetulan, tetapi lewat doa. Itu sebabnya setiap kali ibadah persekutuan Shekinah, saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin saudara. Demikian juga bahwa kalau kita lihat, ya, saya katakan tadi bahwa kalau kita lihat firman Tuhan malam hari ini, bagaimana peristiwa yang terjadi saudara. Kalau kita lihat ini peristiwa yang terjadi buat keluarga ini. Ya, ini adalah keluarga daripada Maria, Marta dan Zacchaeus dengan Lazarus. Saudara lihat bahwa di sana dikatakan bahwa di situ banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubungan dengan kematian saudaranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat bahwa bagaimana musibah atau masalah yang dihadapi oleh keluarga ini, saudara, ini membawa dampak, ya, membawa dampak, saudara, sehingga dengan kematian Lazarus ini berpengaruh kepada kakak-kakaknya, berpengaruh kepada keluarganya, sehingga mereka menghadapi atau mereka mengalami duka cita dalam hidup ini, dalam keluarga. Mereka merasa kehilangan. Karena ada persoalan, karena ada musibah yang menimpa keluarga ini. Sehingga mau tidak mau, ya, karena mungkin juga karena hubungan antara kakak beradik begitu akrab, begitu mesra, sehingga ketika peristiwa ini menimpa salah satu bahagian daripada keluarga,
berdampak duka cita bagi mereka. Berdampak sesuatu yang sangat mempengaruhi kehidupan daripada kakak-kakaknya. Demikian juga kehidupan kita. Baik pribadi kita, baik keluarga kita, baik rumah tangga kita. Kalau ada sesuatu persoalan, ada sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam keluarga kita, pasti akan mempengaruhi kehidupan kita. Amin, saudara? Amin, saudara? Amin. Kita lihat ini pengaruh yang terjadi. Itu sebabnya mereka merasa kehilangan. Entah Lazarus itu menjadi andalan mereka. Entah Lazarus itu sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka. Entah Lazarus itu yang menopang kehidupan keluarga mereka. Tetapi saudara, ketika musibah persoalan ini ya terjadi dalam kehidupan mereka, ini berdampak duka cita yang mereka alami. Tetapi kita lihat bahwa karena duka cita yang sedang terjadi bagi keluarga ini, saudara, itu sebabnya orang-orang Yahudi tadi dikatakan mereka datang untuk menghibur. Kita bisa ambil satu pelajaran sebagai keluarga di dalam Tuhan, sebagai keluarga Shekinah yang ada malam hari ini, sebagai keluarga yang ada di dalam Tuhan, kita sebagai keluarga satu tubuh di dalam Tuhan. Kalau ada yang mengalami duka cita, kita pun harus merasakan itu. Kalaupun ada yang mengalami persoalan dalam hidup ini, membawa kesedihan, kita pun juga harus alami seperti itu. Jangan senang di atas penderitaan orang lain. Ada orang lain susah, rasain lo. Bahagian lo. Tapi kita belajar. Saudara lihat. Mereka coba datang untuk menghibur, menguatkan, membangkitkan semangat, memberikan pengharapan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus seperti itu. Jangan sampai dengan keadaan zaman merubah kita sehingga kita tidak lagi memperdulikan satu dengan yang lain. Padahal kita adalah bagian daripada tubuh Tuhan. Katakan amin. Amin, saudara. Jadi harus peduli. Saudara lihat. Ketika mereka sedang menghadapi kedukaan. Musibah yang sedang terjadi. Ada banyak orang coba datang. Entah mungkin karena mereka hidup baik. Mereka punya pergaulan yang baik. Punya solidaritas yang bagus. Sehingga ada banyak orang simpati ketika mereka menghadapi duka cita. Ketika mereka mengalami beban mereka mengalami masalah dalam hidup mereka. Ada banyak orang berlomba untuk menghibur mereka. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya sifat seperti ini. Amin, saudara. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Peristiwa ini sama juga. Kalau kita lihat di dalam Ayub pasal 2 ayat 11, hal yang sama. Ketika Ayub juga menghadapi masalah, musibah dalam hidup ini, yang menjadi sahabat-sahabat, ya. Saudara lihat, mereka datang dari berbagai tempat untuk datang menghibur Ayub. Amin, saudara. Datang menolong Ayub. Datang memberikan kekuatan kepada Ayub. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar. Saya katakan belajar. Dari pengalaman hal seperti ini. Kepedulian satu dengan yang lain itu perlu. Apalagi kita sebagai keluarga di dalam Tuhan. Saya katakan keluarga Shekinah pun harus kepedulian yang tinggi. Antara satu dengan yang lain. Amin, saudara. Sebagaimana kita lihat tadi Ayub. Mereka tidak biarkan. Mereka tahu. Dan mereka juga mau turut merasakan. Kalau saudara baca cerita dari Ayub ini. Mereka sampai turut merasakan penderitaan apa yang Ayub alami. Mau datang hibur, mereka mau datang untuk menolong. Mereka mau datang memberikan semangat. Supaya Ayub tetap kuat menghadapi cobaan. Seringkali orang yang menghadapi masalah, menghadapi cobaan dalam hidup ini. Mereka membutuhkan kekuatan daripada satu yang lain. Terlebih kita sesama anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Doa kita, semangat, perkataan yang membangun, menguatkan mereka di dalam Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-20. Dalam ayat 20 dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-20 dikatakan. Ketika Marta mendengar Yesus datang. Ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Kalau saudara lihat ayat ini saudara. Ya, kita dapat belajar lagi dari kakak beradik dengan saudara. Ya, kita dapat belajar dari kehidupan kakak beradik ini. Ya,
dengan karakter atau pribadi yang berbeda. Dengan pribadi yang berbeda. Kalau saudara lihat ayat 20 katakan Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi mendapatkan Yesus, tetapi Maria tinggal di rumah. Kalau saudara lihat akan hal ini, rupanya dia tahu ketika Yesus sudah datang, ya, dengan tujuan untuk membuat mujizat terhadap keluarga ini, saking dia mungkin dengan perasaan duka dan juga mungkin ada penyesalan dalam hidup ini, dia tidak dapat menahan diri. Dia langsung samparin, dia langsung pergi temui Yesus. Dan dia ingin memberitahukan bagaimana perasaan yang dia alami. Dan dia katakan kalau ada Yesus di tempat itu, kemungkinan besar adiknya itu tidak menghadapi kematian. Saudara lihat. Ayat 20 dia katakan, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Ketika dia dapatkan Yesus, apa? Saudara bisa bayangkan apa yang akan dia sampaikan. Apa yang akan dia katakan kepada Yesus. Apa yang akan dia ucapkan kepada Yesus. Ini saudara, kalau kita lihat, kedua karakter ini saudara, ini adalah karakter yang saya mau katakan bahwa kalau saudara lihat akan hal ini, ya, ini adalah dua pribadi yang kita bisa belajar atau dua karakter. Biasanya saudara, ada orang yang menghadapi persoalan, itu menghadapi dengan berkuar-kuar. Ya, berteriak-teriak. Menyampaikan persoalannya. Dengan harapan supaya cepat ada respon, ada reaksi, ada pertolongan. Tapi kalau kita lihat, dikatakan bahwa Maria, dia tidak ikut, dia tetap tinggal di rumah. Kalau saudara lihat Injil Lukas katakan juga cerita tentang kedua kakak beradik ini saudara. Setiap kesempatan di mana mereka selalu berjumpa dengan Yesus, dikatakan bahwa Maria itu selalu duduk di bawah kaki Yesus. Amin saudara. Selalu duduk di bawah kaki Yesus. Ini yang menjadi satu gambaran bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, seharusnya bagaimana kita meresponi persoalan itu, masalah itu. Apakah kita mau berkuar-kuar, apakah kita mau berteriak, apakah kita mau menunjukkan reaksi seperti orang yang agresif saudara? Bagaimana karakter kita sebagai anak-anak Tuhan? Saya percaya waktu dia ketemu dengan Yesus, waduh saudara bisa bayangkan, ya. Entah dini orang katakan temperamennya lagi naik, emosinya dia lagi emosi. Pasti dia akan berbicara, dia akan katakan, dia akan sampaikan. Dia akan katakan kepada Yesus, andai kata engkau ada tepat pada waktunya, kejadian itu tidak akan terjadi. Amin saudara. Tapi dikatakan Maria itu tinggal di rumah. Dia coba menguasai dirinya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Kalau kita lihat ya di dalam Yohanes ini saudara. Kita akan lihat bahwa bagaimana kejadian atau peristiwa ini. Dan satu gambaran bagi kehidupan kita. Kalau saya lihat ayat 20 ini saudara. Ya. Ini saya teringat gembala saya. Sedikit saya sampaikan waktu saya masih jadi pengerja saudara. Ya, saya tahun 91 saya datang ke Jakarta jadi pengerja di Cengkareng saudara. Ya saya dibimbing dilatih oleh gembala pendeta Yusis Mangundap. Ya suami istri. Saya ada di situ 4 tahun jadi pengerja saudara. Satu pengalaman yang juga saya harus belajar benar. Dan saya sebelum datang tahun 91 ada beberapa pelayanan yang saya juga jadi pengerja. Baik di daerah Bondowoso, di daerah Jawa Timur, daerah Batu Malang. Ya, saya punya gembala ini saudara, ya Bapak Pendeta Yusus Mangundap ini. Saya melihat dia punya satu pribadi yang saya mau katakan berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Kenapa saudara? Ada satu peristiwa waktu saya masih jadi pengerja, ya, kami pengerja laki itu 4 orang dan dia sangat membutuhkan
pengerja yang bisa bawa mobil. Jadi selalu diminta dari sekolah kita pengerja yang harus bisa bawa mobil. Ada peristiwa saudara, satu waktu ada konferensi di Beji, ada seminar dan itu acaranya panjang. Lantas pengerja-pengerja disuruh bawa mobil. Ya, bawa mobil. Hari itu ada hamba Tuhan, saya rekan pengerja sekarang sudah jadi hamba Tuhan yang ada di Kalimantan. Mungkin hampir semua jemaat di sini tahu Bapak Pendeta Sekius Basuki. Kami pengerja dengan dia. Ya, Bapak Servi Karamoy. Ya. Satu waktu mereka berangkat ke Beji. Karena sudah dibagi ke acaranya panjang. Ibu Gembala dengan para hamba Tuhan yang numpang mobil. Berangkat jam 3 pagi mobil itu terbalik di Salatiga. Dalamnya semua hamba Tuhan. Termasuk Ibu Gembala. Kami dikasih bangun pengerja. Begitu bangun, Bapak Gembala itu begitu tenang menghadapi masalah itu. Kebenaran yang bawa itu adalah tadi yang saya sudah sebutkan Bapak Pendeta Sekius Basuki. Gembala saya bilang apa saudara? Hati-hati. Dia bilang kepada kami. Selesai, ngomong begitu selesai. Lantas ngajak Biston saudara. Ya. Akhirnya mobil itu dipaksa berangkat sampai ke Beji. Ikut pasca gembala, mobilnya masuk bengkel. Hampir 2 minggu kelar mobilnya. Selesai acara. Pulang lagi. Diganti hamba Tuhan yang bawa. Pengerja yang bawa. Tidak lagi yang pertama yang bawa. Baru keluar dari bengkel hamba-hamba Tuhan. Belum jauh saudara. Mungkin baru 20 kilo. Mobil tabrakan lagi saudara. Masuk lagi. Udah. Gembala saya. Dia selalu katakan. Belajar. Kamu jangan seperti itu. Selesai saudara. Mobil balik lagi. Masuk bengkel karoseri lagi. Diperbaiki lagi. Selesai saudara. Tugas saya yang harus pergi ambil. Dalam hati. Mesti banyak doa nih saudara. Mesti banyak doa nih. Saya giliran pergi ambil. Begitu saya pergi. Saya ditugaskan dengan Bapak Pendeta Servi Karamoy, kami 2 pergi ambil. Begitu ambil pulang mobil sampai. Saudara bayangkan, kalau mungkin kita yang ada, saya nggak percaya. Saudara pasti muncak-muncak juga kalau kejadian itu. Haleluya. Kok saudara nggak mau haleluya? Berarti saudara lebih hebat juga ya. Haleluya. Kerugiannya nggak sedikit loh. Ya. Tenang. Tenang. Ini jadi gambaran buat kita saudara. Sebagai anak-anak Tuhan kita bisa belajar dari 2 karakter ini. Amin saudara. Lihat. Tadi dikatakan bahwa Marta itu pasti dia samparin. Dia ketemu apa yang dia sampaikan. Saudara sudah bisa bayangkan. Karena sedang menghadapi duka cita. Agresif saudara. Ya. Tidak mampu menahan diri. Tidak mampu kuasai diri. Dalam kehidupan kita. Dalam keluarga kita. Andai kata dalam rumah tangga ada satu yang terlalu agresif, sangat berdampak kepada yang lain. Coba kalau istri-istrinya terlalu agresif, dalam rumah tangga, suami jadi bingung, mau makan juga salah nih. Sebab istri lagi agresif. Ya kan? Mau ke depan ada istri, mau ke belakang ada istri. Ya kan? Seharusnya mesti seperti Maria, tenang. Pasti aman saudara. Pasti aman. Di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada, di sono-sono doang ya. Ya saudara, lihat. Ya, dia pasti apa yang dia jadikan. Kita belajar saudara. Ada satu gambaran dalam Alkitab juga. 1 Samuel pasal 1 ayat 10. Ini bukan cerita yang baru. Saya percaya di sini banyak guru sekolah minggu. Ya, banyak guru sekolah minggu. Hana ketika menghadapi masalah yang berat dalam hidupnya, selalu jadi buah bibir, selalu jadi omongan, mengalami tekanan batin yang luar biasa. Amin saudara. Ejekan. Saudara tahu, kalau kita sedang menghadapi masalah dalam hidup ini, persoalan dalam hidup ini, pasti ada banyak omongan yang tidak positif datang dalam hidup kita.
Pasti ada banyak cibiran, kalaupun juga mungkin ada bahasa-bahasa yang sepertinya menyinggung perasaan kita. Hana ini sedang alami hal itu. Sampai-sampai sepertinya tidak mampu menghadapi persoalan ini. Kalaupun bertemu dengan orang sangat memalukan. Tapi apa yang Hana buat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang Hana kerjakan? Setiap waktu, setiap kesempatan, ketika dia ada saudara, dia selalu duduk di bawah kaki Tuhan. Dia selalu berdoa. Sampai doa itu saudara, ketika Tuhan jawab, Tuhan robah keberadaan dia, duka cita yang dia alami, masalah yang dia alami, tekanan yang dia alami saudara, itu mematahkan semua omongan orang, mematahkan semua prediksi yang tidak baik. Karena lewat doa. Amin saudara. Dia selalu bawa di dalam doa. Dia selalu berdoa saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Kita sebagai keluarga di dalam Tuhan. Tadi saya katakan, nama Shekinah ini saudara, saya percaya bukan sekedar nama ini kita angkat. Ya. Tapi saya percaya nama ini biarlah hadirat Tuhan selalu tinggal di tempat ini. Hadirat Tuhan selalu tinggal dalam hidup kita. Hadirat Tuhan selalu tinggal di dalam rumah tangga kita. Hadirat Allah selalu hadir di dalam keluarga kita. Kalau hadirat Allah hadir, pasti ada sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan sebagainya. Amin saudara? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana Hana untuk bisa ditolong. Hana bisa mendapat pertolongan daripada Tuhan. Bagaimana Hana bisa menerima mujizat Tuhan. Kalaupun dia mau berkoar, kalaupun dia mau berteriak, kalaupun dia mau sampaikan masalah, bisa saja. Seringkali kita menghadapi masalah, maupun masalah pribadi, masalah keluarga, ekonomi. Kita suka bercerita kepada orang daripada kita berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau saudara terbalik, saya bilang puji Tuhan. Karena kita lebih cepat, pingin cepat mendapat pertolongan dari orang daripada kita melihat mujizat daripada Tuhan. Kalau saudara lihat akan pribadi ini, ya, bagaimana Marta ini saudara, ketika dia tahu ada Yesus, dia samparin. Dan saya percaya ada kata-kata yang diungkapkan kepada Yesus. Bapak ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Satu contoh lagi. Bagaimana dengan Hizkia dalam Yesaya 38 ayat yang kedua. Saudara tahu itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan bagi Hizkia. Berita yang tidak enak. Berita yang sangat menakutkan. Reaksinya atau tindakannya yang dia harus buat. Dikatakan dia berbalik ke dinding dan dia berdoa kepada Allah. Allah rubah ketakutan, kegelisahan menjadi sukacita, kebahagiaan bagi dia. Makanya firman Allah katakan, dia ditambahkan berapa tahun saudara? 15 tahun lagi dia ditambahkan usia. Amin saudara? Ditambahkan. Ketika kita berdoa kepada Allah saudara, Allah mampu berbuat sesuatu di luar daripada pemikiran kita. Di luar daripada prediksi kita. Seringkali kita suka ukur bagaimana ini untuk memecah suatu masalah. Bagaimana tanpa kita mau melakukan seperti gaya hidup daripada Maria. Maria tinggal di rumah. Mungkin dia coba menenangkan jiwanya. Menenangkan hidupnya dengan dia berdoa. Tapi Marta langsung samparin. Marta katakan kepada Yesus, kalau engkau ada pasti tidak akan terjadi. Saya mau kasih tahu begini. Saudara akan lihat. Ayat yang ke-21 kita lanjut. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti enggak mati. Ini kalimat saudara sepertinya mempersalahkan Yesus. Kalimat ini sepertinya mempersalahkan Yesus. Kalau ada, kalau tidak engkau, kalau tidak ini, peristiwa ini tidak akan terjadi. Tapi saya mau lihat, saudara coba lihat. Apa yang Yesus katakan. Kita loncat ayat di atas, ayat 15. Ayat 15 bisa, cepat. Oh kalau nggak ada, ya.
Ayat 15 dari Yohanes pasal 11 dikatakan begini. Saudara lihat. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar apa saudara? Belajar apa saudara? Belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ya. Supaya kamu dapat belajar. Yesus katakan kepada murid-muridnya. Dari peristiwa ini, Yesus juga mau mengajar kepada murid-muridnya untuk mereka belajar percaya dari peristiwa ini. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, saya mau katakan cara dan waktunya Tuhan itu bukan cara dan waktunya kita. Cara dan waktu Tuhan itu berbeda dengan cara dan waktunya kita. Seringkali kita maunya itu semua cepat. Kita mau semuanya Tuhan harus buat tepat sesuai dengan apa yang kita mau. Amin saudara. Tapi kita lupa bahwa seringkali kita lambat untuk Tuhan. Saya nggak mau kasih contoh yang paling jelek, sedikit aja. Di sini semua yang hadir sebagai jemaat Sekinah, persekutuan Sekinah, siapa yang datang sebelum jam ibadah? Pengurus, kalau pengurus wajib. Kalau saya jadi gembala, pengurus harus wajib. Kalau enggak saya pasti ngomel. Jangan karena jadi pengurus datang. Besok enggak jadi pengurus, lain lagi, berubah lagi. Ya. Seringkali kita mau cepat. Seringkali kita mau Tuhan buat sesuai dengan cara kita. Sesuai dengan keinginan kita. Dari peristiwa ini Tuhan bilang, biar syukur. Kejadian ini biar terjadi. Supaya kamu belajar percaya. Amin saudara, belajar percaya. Seringkali saudara tanpa kita sadari mungkin Tuhan selalu izinkan kita menghadapi masalah dalam hidup ini. Menghadapi persoalan dalam kehidupan kita. Masalah keluarga terjadi dalam kehidupan kita. Jangan cepat kita saling menuding. Jangan cepat kita saling mempersalahkan. Coba kita mengintrospeksi diri kita. Coba kita lebih tenang untuk melihat. Mungkin ada rencana Tuhan buat kehidupan kita. Mungkin ada rencana Tuhan buat keluarga kita. Kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi. Dalam segala aspek kehidupan kita. Coba kita tenang. Coba kita bagaimana menyikapi setiap kejadian, persoalan, penderitaan yang kita alami dalam hidup ini. Seringkali kita suka paksa. Maunya kita, keinginannya kita, kerinduannya kita. Tuhan harus ikut. Tapi saya percaya kalau saudara paksa, saudara juga harus utamakan Tuhan dalam segala-galanya. Pasti Tuhan akan utamakan kita. Amin. Tapi kalau kita jadi orang yang lamban, reaksinya tidak cepat. Kalaupun Tuhan lamban buat kita, jangan marah. Hitung-hitung sama-sama satu, oke? Oke? Seringkali kan gak mau terima kalau sama satu ya. Maunya 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Ya, kita gak mau terima kalau seimbang. Saudara boleh lihat akan hal ini. Ayat 15 Yesus bilang syukur. Biar ini terjadi. Supaya kamu belajar percaya. Setiap kejadian yang jadi dalam hidup kita. Entah masalah seperti apapun juga. Berat, ringan, baik dalam keluarga, mungkin dalam ekonomi, dalam pribadi kita. Kita coba belajar percaya. Belajar taruh percaya kepada Tuhan. Yohanes pasal 2, ayat yang keempat. Yohanes pasal 2, ayat yang keempat. Kita lihat bahwa kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Ini kejadian saudara tahu bahwa ini kejadian perjamuan di Kana terjadi. Ada ibu Yesus, ada orang banyak, ada kondangan. Kalau ini kejadian, ini merupakan satu persoalan yang luar biasa. Panitia, pengurus, semua kelabakan. Amin saudara, menghadapi hal ini. Bingung, gak tahu mau buat apa. Ibu Yesus juga coba lihat ini peristiwa. Waduh, ini masalah besar nih.
Ibu Yesus tahu siapa itu Yesus. Yesus bisa, Yesus dapat lakukan ini. Bagi Yesus ini bukan persoalan yang besar. Ibu Yesus mengerti akan hal ini. Makanya dia katakan kepada Yesus, Yesus buat, Yesus bilang, mau apa daripadaku? Ini bicara soal waktu, saudara. Ibu Yesus memaksa waktu itu juga, saat itu juga harus buat mujizat. Harus jadikan sesuatu supaya tidak memalukan peristiwa itu. Kejadian itu. Tapi Yesus katakan kepada ibu, mau apa daripadaku? Kita lihat akan hal ini. Seperti Marta katakan kepada Yesus, kalau engkau ada, ini tidak akan pernah terjadi. Mereka tidak pernah akan mengalami duka cita dalam hidup. Mereka tidak akan mengalami peristiwa ini. Tidak akan merasa kehilangan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Itu sebabnya seringkali kita selalu paksakan Yesus. Entahpun kalaupun kita berdoa, kita paksakan Yesus. Kalaupun ada orang doakan kita, kita juga sepertinya iman kita memaksakan. Harus jadi, malam ini pun harus jadi. Tapi Tuhan mau lihat sampai di mana iman saudara dan iman saya kepada Yesus dalam menghadapi setiap masalah dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya, saudara. Bagaimana kita harus menghadapi akan hal ini? Kalau kita lihat dalam suratan Petrus, 2 Petrus 3, saudara. Ayat yang ke-9 bagian A. 2 Petrus 3 ayat 9 bagian A. Di sana dikatakan bahwa Petrus 3 ayat 9 bagian A. Tuhan tidak pernah apa, saudara? Lalai akan janjinya. Ketika Tuhan panggil saudara dan saya, ketika Tuhan pilih saudara dan saya mau katakan malam hari ini, satu hal yang kita harus imani dalam hidup kita, Tuhan lengkapi kehidupan kita dengan janjinya. Amin. Dengan janjinya. Itu sebabnya Petrus mengatakan terhadap janji Allah. Dia tidak akan lalai. Ada orang bisa saja berjanji. Kalau janji, lupa itu yang paling bagus, dia senang. Ya. Apalagi kalau janji yang sampai merugikan. Jangan lupa ya, minggu depan. Kemana? Restoran. Begitu lupa, dia bilang, lumayan, dompetku nggak jadi dompet amal. Senang. Ya kan? Terhadap janji Allah nggak pernah lupa. Ya. Setiap apa yang sudah Allah janjikan, pasti Allah akan melaksanakan. Pasti Allah akan lakukan. Saya katakan tadi, Allah lengkapi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang yang percaya, Allah lengkapi dengan janji. Ketika Allah panggil, Allah selamatkan kita, Allah lengkapi kita dengan janji. Jadi terhadap janji Allah jangan kita ragu. Amin, saudara. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita lihat bahwa Yesus katakan kepada mereka, belajar untuk percaya. Karena dengan iman, dengan percaya, kita pasti lihat mujizat Tuhan. Kita pasti lihat pertolongan Tuhan. Malam hari ini, kalaupun mungkin kita punya beban, punya persoalan dalam hidup ini, menjadi kesempatan untuk kita berdoa. Bangkitkan imanmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Dengan iman engkau percaya, Tuhan pasti tolong. Amin. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti adakan mujizat. Ya. Tinggal Tuhan mau lihat bagaimana ketika kita menyingkapi dan bagaimana iman kita ketika menghadapi masalah ini. Apakah kita masih punya iman atau kita sudah tidak memiliki iman? Apakah kita masih percaya atau kita sudah mulai, kepercayaan kita sudah mulai ada di dalam kebimbangan?
ada di dalam keraguan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Saya katakan sekali lagi, malam hari ini, Tuhan tahu setiap pribadi kita yang ada malam hari ini. Kalaupun ada masalah dalam hidup ini, Tuhan mau lihat sampai di mana iman kita terhadap Tuhan. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Ayat 21 dikatakan bahwa, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, pasti tidak mati. Lanjut ayat 22. Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Marta, saudara, dikatakan dia tahu. Dengan Yesus datang di daerah, di tempatnya, dia tahu. Dia tahu, dia katakan. Dia yakin, saudara. Ayat 22 dikatakan bahwa tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Sepertinya tadi dia kecewa. Tadi dia sampaikan persoalan dia. Dia sampaikan apa yang ada dalam hati dia kepada Yesus. Kekecewaan juga kepada Yesus. Tapi dia coba bangkitkan. Yesus sudah ada. Yesus sudah datang. Dan dia tahu siapa itu Yesus. Karena firman Allah pun katakan bahwa mereka ini juga menjadi sahabat Yesus. Dia tahu. Ketika Tuhan Yesus ada, dia katakan sekarang aku tahu. Aku tahu. Tahu apa, saudara? Dia tahu apa yang akan Yesus buat bagi keluarga mereka. Dia tahu apa yang Yesus akan kerjakan bagi mereka. Dia coba lagi memperbaiki perkataannya. Dia katakan sekarang aku tahu. Dengan ada Yesus, dengan kehadiran Yesus, dengan Yesus sudah datang ke tempatnya. Dia katakan aku tahu. Tidak punya waktu banyak. Nanti saudara gak akan undang saya lagi. Terlalu panjang, bikin ngantuk. Ya. Karena saudara nanti lihat, apalagi Maria. Maria pun juga akan jumpa dengan Yesus. Singkat saya kasih tahu. Tapi waktu orang-orang katakan ini Maria. Begitu Maria pergi bakal jadi lagi nih. Tadi kakaknya udah pergi. Adiknya datang jadi lagi. Jadi keroyokan sama Yesus. Tapi ketika dia datang. Dia sujud di kaki Yesus. Dia katakan yang sama. Mungkin kalimatnya berbeda. Temperamennya berbeda. Karakternya berbeda. Ucapannya berbeda. Tuhan, kalau engkau ada di sini. Tidak akan jadi peristiwa ini. Amin, saudara. Kalau saudara baca cerita selanjutnya seperti itu. Tapi Marta katakan, aku tahu. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Setiap masalah yang kita alami dalam hidup ini. Kalau engkau percaya Tuhan hadir. Tuhan ada melalui hadiratnya. Saudara percaya apapun Tuhan pasti robah. Ya, tadi saya sudah katakan. Ketika kita pakai nama Sekinah. Kalau ada hadirat Allah pasti ada sukacita. Ketika kita pakai nama Sekinah. Ketika hadirat Tuhan ada. Pasti ada mujizat yang terjadi. Karena dikatakan hadirat Allah diam di situ. Diam dalam hidup kita. Diam di dalam rumah tangga kita. Diam di dalam usaha kita. Karena saya dapat informasi ini semua keluarga Sekinah. Ya Ibu? Ya, keluarga Sekinah. Itu sebabnya saudara kemanapun engkau pergi ingat. Aku keluarga Sekinah. Pasti ada hadirat Tuhan. Menghadapi masalah katakan. Pasti ada hadirat Tuhan. Amin saudara? Ada Tuhan. Kalau ada Tuhan pasti ada mujizat. Kalau ada Tuhan pasti ada keajaiban. Kalau ada Yesus pasti ada pertolongan. Masalahmu, persoalanmu, kesusahan, keluarga, rumah tangga, apapun. Saudara lihat. Akhirnya dia balik perkataannya. Aku tahu engkau sudah ada di sini. Karena saudara tahu. Ketika Yesus hadir apa yang harus Yesus buat. Yesus tahu tadi apa yang akan Yesus kerjakan. Yesus hadir itu untuk apa? Yesus hadir untuk buat pertolongan, untuk buat mujizat. Kalau kita sedang menghadapi masalah, Yesus hadir dalam hidupmu. Yesus datang dalam hidupmu untuk membereskan masalahmu dan masalahku. Haleluya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, itu sebabnya tadi dia katakan ayat 22, aku tahu bahwa Allah telah memberikan kepadamu segala
sesuatu yang engkau minta kepadanya. Dia yakin Allah berikan. Saya akhiri dengan satu ayat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Matius pasal 28 ayat yang ke-8. Yesus katakan kepada murid-muridnya, saudara. Ya, di mana Yesus katakan bahwa dia memberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Allah Bapa berikan kuasa kepadanya. Saudara lihat. Itu sebabnya Yesus, kita selalu katakan Yesus itu hebat. Yesus itu luar biasa. Yesus itu dahsyat. Amin saudara. Malam hari ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya mau katakan Tuhan mampu mengubah keadaanmu. Ya, dengan setiap masalah yang kita alami. Setiap persoalan yang kita hadapi. Mungkin ada masalah keluarga yang kita hadapi. Mungkin ada masalah ekonomi yang kita hadapi. Mungkin kita punya persoalan secara pribadi. Kita diam, kita nggak mau cerita kepada orang lain. Kita nggak mau orang lain tahu kesusahan kita. Tapi saudara percaya kalau Yesus hadir dalam hidupmu. Yesus ada dalam keadaanmu. Yesus ada dalam keluargamu. Yesus mampu merubah itu saudara. Yesus mampu merubah. Yesus mampu menyatakan mujizat bagi saudara dan saya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lewat ibadah persekutuan Shekinah malam hari ini. Angkat hatimu. Berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan. Saudara percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir dalam hidupmu. Kalau Tuhan sudah hadir, kalau Tuhan ada, saudara percaya pasti Tuhan buat mujizat. Tuhan tidak akan duduk, Tuhan tidak akan lipat tangan, Tuhan tidak akan menonton. Tuhan mau hadir, Tuhan mau datang untuk kerjakan mujizat bagi engkau. Amin. Tuhan mau kerjakan mujizat bagi engkau. Tadi kita lihat peristiwa di Kana itu saudara. Yesus ada, tapi tunggu waktu. Nanti tunggu aja waktu yang tepat. Pasti mujizat itu jadi. Dan saudara lihat cerita akhir ini. Akhirnya cerita. Yesus bangkitkan saudara. Lazarus dari orang mati. Merubah duka cita menjadi kebahagiaan. Amin. Yesus rubah. Itu sebabnya setiap kita yang ada malam hari ini. Minta Tuhan hadir dalam hidupmu. Minta Tuhan selalu hadir dalam keadaan rumah tanggamu. Minta Tuhan selalu hadir dalam setiap usahamu. Saudara percaya Tuhan Yesus hadir. Tuhan akan nyatakan mujizat bagi engkau. Engkau akan selalu melihat mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua malam hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan itu pujian. Kau Tuhan jadi andalanku. Biarlah kita semua belajar. Selalu jadikan Yesus, selalu jadikan Tuhan. Itu adalah andalan kita. Jangan kita merasa hebat. Masih ada yang kita bisa andalkan. Mungkin kita merasa ada yang kita punya. Itu yang kita jadikan andalan. Tapi belajar malam hari ini. Setiap pribadi kita yang ada malam hari ini. Apapun juga. Saya selalu katakan apapun juga. Tidak pernah lebih daripada Yesus. Tidak pernah lebih daripada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya selalu jadikan Tuhan. Engkau menjadi andalanku. Hidupku. Dalam keluargaku. Dalam rumah tanggaku. Dalam usahaku. Yesus kau yang jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Kau. Kau Tuhan di andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Yesus sanggup melakukan. Ulang dari atas. Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya
Sekali lagi Kau Tuhan jadi andalanku. Percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Haleluya. Telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Yesus sanggup. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Semua katakan, aku percaya, aku percaya. Amin, haleluya. Saudara percaya pasti ada mujizat. Aku percaya. Katakan, Tuhanku dahsyat. Haleluya. Di saat kami kerjakannya, aku percaya ada mujizat. Terus sambil belajar katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Oh haleluya. Aku percaya, aku percaya. Tuhan Engkau dan Tuhanku dahsyat. Amin, haleluya. Perbuatan telah dikerjakan. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat pujian ini katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Tuhan yang kita taruh percaya kita. Kadang-kadang kita menghadapi masalah, persoalan, penderitaan dalam hidup ini. Ada saatnya di mana kita rasa kita sudah tidak mampu, kita menyerah, kita tidak sanggup, kita tidak mampu lagi. Tapi malam hari ini, ketika saudara lihat kebenaran firman Allah, Yesus sanggup merubah duka cita menjadi kebahagiaan. Yesus sanggup merubah penderitaan menjadi kebahagiaan dalam hidup ini. Apapun yang kau alami malam hari ini, saya katakan sama. Hal yang sama, Yesus sanggup merubah. Aku percaya Tuhan ada mujizat dalam Tuhan. Aku percaya Tuhan dahsyat. Tuhan sanggup lakukan mujizat bagi engkau malam hari ini. Saudara, kalaupun engkau datang bersama istrimu, saya mau katakan pegang tangan. Satu dengan yang datang seorang diri, mungkin cari teman pegang tangan. Kalaupun engkau ada masalah malam hari ini, engkau mau katakan, aku percaya Tuhan engkau jadi andalanku. Kami suami istri, kami keluarga, kami pribadi, jadikan Tuhan engkau andalanku. Percaya pasti ada mujizat bagi engkau malam hari ini. Mari sama-sama kita nyanyi, Kau Tuhan jadi andalanku, sebelum kita masuk dalam doa. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Yang ku percaya. Di saat aku sudah tidak mampu, saudara percaya masih ada Yesus. Yesus sanggup tolong engkau malam hari ini. Hanya Yesus sanggup. Malah sekali lagi, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di
Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus. Mari sama-sama saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Oh haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Tuhanku dahsyat. Kekuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Sekali lagi aku percaya ada mujizat. Nanti Ibu Dian Lina maju ke depan berdoa buat firman Tuhan. Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Sekali lagi katakan aku percaya. Dengan iman percaya katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Kami percaya ada mujizat di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya ada kuasa ilahi yang luar biasa di dalam pribadi-Mu Tuhan. Dan sungguh kami tidak menjadi sia-sia percaya kepada Tuhan. Sebab sepanjang kehidupan kami, seluruh keberadaan hidup kami selalu melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib dan besar buat kehidupan kami. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Dan mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan tidak akan berhenti sampai hari ini. Selama matahari masih bersinar, selama kami percaya kepada Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bagi kami, menolong kehidupan kami. Kalau malam hari ini kami sudah dengar firman Tuhan, kami tahu Tuhan ada kalanya kami harus lewati lembah, ada kalanya kami harus hadapi kesusahan, ada kalanya kekhawatiran datang di dalam kehidupan kami. Tapi Engkau Allah, bukan hanya Engkau Allah yang ada di atas gunung, tapi Engkau juga Allah yang ada di bawah lembah sekalipun. Dan Engkau yang mengenal pribadi kami masing-masing. Engkau tahu keberadaan kami. Dan Engkau yang akan memulihkan setiap keberadaan hidup kami dengan sempurna. Ajar kami menanti dengan sabar. Ajar kami menanti dengan sabar sampai pernyataan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Sampai mujizat Tuhan dinyatakan bagi kami. Kami belajar Tuhan. Kami mau belajar terus. Untuk menjadikan Engkau Allah dalam hidup kami. Sampai kami melihat kuasa Allah luar biasa itu terjadi dalam hidup kami. Firman Allah sudah selesai dibicarakan, disampaikan. Kiranya kuasa Roh Kudus lebih jauh bekerja dalam setiap hidup kami. Memeteraikan di dalam hati kami. Bahkan kalau ada pasangan-pasangan suami istri, keluarga-keluarga yang mungkin sedang menghadapi masalah, menghadapi pertengkaran, menghadapi problema apapun itu, Roh Kudus kami mau pulang dengan membawa sukacita, kami pulang dengan membawa damai sejahtera, dan rumah tangga kami dipenuhi dengan kuasa ilahi Allah, hadirat Allah diam di atas kehidupan keluarga kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan bekerja lebih jauh dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Allah. Dimeteraikan dan menjadi rema dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, atas nama keluarga Sekina, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Stefanus dan Ibu Dian. Terima kasih buat doanya ya. Kami sangat diberkati oleh firman pada malam ini. Apalagi pujian yang barusan kita nyanyikan ya, hanya Tuhan andalanku ya. Luar biasa, diberkati luar biasa. Kita nanti abis ini ada latihan, saya harap semua jangan pulang. Hari Sabtu juga kita ada latihan supaya
berbarisnya rapi. Hari Minggu kita mempersembahkan yang terbaik di dalam pujian kita kepada Tuhan. Terus untuk 17 Agustus, tadinya kan ada acara 17-an tapi ternyata tidak ada. Akhirnya kebetulan Pendeta Ruli ada pelayanan di daerah Jakarta, terus akhirnya diundanglah di Sekina dan remaja ya. Kita kebagian berkat, dia bersedia dan akhirnya juga 17 Agustus itu kita ada ibadah gak libur ya. Jadi yang mau jalan-jalan pagi sampai jam 5 aja, terus jam 6 ibadah ya. Biasanya jam 7 tapi 17 Agustus itu jam 6 ya. Di Kebon Jati, bukan di sini. Karena di sini takut ada perlombaan atau apa nanti kita gak bisa parkir. Tolong infoin kepada teman-teman yang lain di Kebon Jati jam 6 sore. Ya jam 6 sore. Lalu nanti seragamnya akan dibicarakan. Saya sih udah setuju pakai seragam yang baru ulang tahun yang beberapa tahun yang lalu gitu, yang peach, warna peach, bawahnya rok hitam, yang laki-laki kemeja biru. Yang belum ada bisa hubungin Siska. Mana Siska, datang gak hari ini? Sis, di depan. Masih ada kan ya? Yang belum ada bisa ambil gratis, gak apa-apa ya, gak usah bayar ya. Kalau masih ada saya rasa ya, yang baju atasannya ada ya. Sama yang laki-laki yang warna biru, kalau gak punya coba kasih info, nanti kami carikan ya. Kita berdoa untuk retreat pria Samuel ya, beberapa pria di antara kita juga akan berangkat bergabung supaya acara retreat pria Samuel diberkati. Lalu kita juga berdoa terus buat Lydia, Yeni Yeni Indasari yang dalam pemulihan. Terus kita berdoa, saya dengar juga Robert Herlambang kurang sehat. Nggak datang ya hari ini ya. Dia kurang sehat, kita doakan kombes kita ini nggak boleh sakit ya. Nanti keamanan kurang. Bercanda ya. Jadi kita doakan supaya dia sehat terus ya. Ayo mari kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita akan nyanyikan lagu itu, Yesus Andalanku ya. Lagunya baru ya buat kita tapi bagus banget. Saya serahkan kembali kepada WL-nya. Nanti Pak Stefanus akan doa penutup dan doa berkat terakhir. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Amin. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Inilah yang menjadi iman kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Bahwa kami percaya kami punya Tuhan Allah yang ajaib. Kami punya Tuhan Allah yang dahsyat. Kami punya Tuhan Allah yang luar biasa. Tuhan, Engkau sanggup mengerjakan segala perkara yang ajaib bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Malam hari ini Tuhan, kami semua yang ada pada malam hari ini, kami berdoa di hadapan Engkau. Biarlah Tuhan turunkan mujizat Tuhan bagi kami. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu bagi kami. Sehingga kami semua kembali dari tempat ini. Kami kembali dengan segala kekuatan, segala pertolongan, segala kemenangan, segala mujizat terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pada kesempatan ini Tuhan, kami semua sudah memuji, memuliakan, mengagungkan, dan membesarkan Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman Allah. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan. Kami tetap mau belajar percaya kepada Engkau. Dengan iman, dengan percaya, kami pasti ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah tolong semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan Yesus terus memberkati, berkati dan berkati Tuhan. Agar supaya segala berkat yang kami alami, kami miliki dalam hidup ini, kami boleh pakai untuk memuliakan dan mengagungkan Engkau Bapa di surga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Malam hari ini hamba-Mu juga berdoa, seluruh pimpinan Sekinah, persekutuan Sekinah, baik Ibu Nilawati, Tuhan Yesus, Bapak Samuel, bahkan semua pengurus Sekinah yang ada, semua jemaat, semua anggota Sekinah yang ada. Tuhan Yesus tolong mereka Bapa di surga. Pakai persekutuan ini Tuhan. Agar supaya lewat persekutuan ini Bapa di surga, banyak jiwa boleh datang kepada Engkau. Banyak keluarga-keluarga boleh datang kepada Engkau. Banyak jiwa-jiwa, banyak keluarga boleh menjadi kemuliaan bagi Engkau Bapa di surga. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan yang diagungkan Bapa di surga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat kaum pria Samuel Tuhan Yesus dalam rencana mereka retret. Tuhan Yesus tolong bekerjalah Tuhan agar supaya setiap kegiatan-kegiatan di tempat ini Tuhan, semua Tuhan yang beracara, semua Tuhan yang pimpin, semua Tuhan campur tangan, semua dapat berjalan dengan baik. Dan kami kembalikan semuanya untuk hormat kepujian bagi Engkau Bapa di surga. Malam hari ini juga Tuhan Yesus, kalau ada anggota-anggota Sekinah yang tidak dapat bersama malam hari ini, Tuhan tadi sudah disebutkan nama-nama mereka. Mereka ada dalam keadaan yang sakit Tuhan. Karena terganggu tubuh mereka, mereka tidak dapat menghadiri ibadah malam ini. Kami sehati, kami berdoa malam hari ini. Kami panggil nama-Mu yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah mereka Tuhan. Sembuhkan mereka. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka Bapa di surga. Mereka boleh mengalami kesembuhan ilahi bagi hidup mereka. Dan biarlah Tuhan lewat persekutuan-persekutuan yang berjalan, waktu demi waktu, mereka dapat memberikan waktu mereka untuk bersekutu bersama-sama. Terima kasih banyak Bapa di surga. Malam hari ini juga kami berdoa, berkati semua yang sudah melayani Bapa di surga. Baik WL, para singers, pemimpin musik yang ada, bahkan semua yang sudah mengambil bagian untuk berkorban buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau balas dengan berlipat kali ganda. Engkau pakai dengan luar biasa, agar supaya kami semua boleh menjadi alat kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur buat akhir daripada ibadah ini. Sebentar kami semua akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan pimpin hantar kami kembali. Kami semua boleh tiba di rumah tangga kami masing-masing. Sukacita damai sejahtera Tuhan ada dalam rumah tangga kami. Dan biarlah Tuhan berdampak menjadi berkat bagi kehidupan keluarga-keluarga yang belum percaya. Agar supaya nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kami akhiri persekutuan Shekinah malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di hadapan Engkau Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang kasih, kita semua menaikkan tangan di hadapan Tuhan. Mari kita pulang ke rumah tangga kita masing-masing dengan terima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati